Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi Masih pagi. bersama Selamat pagi kami Pak di Nuris. kelompok 4. Pagi ini kami akan memaparkan benchmarking role model yang telah kami buat bersama-sama yang akan kami paparkan pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya akan kami perkenalkan dulu siapa saja yang akan memaparkan role modelnya masing-masing. Yang pertama di kelompok kami ada Bu Nur Ismah, kemudian ada Pak Aziz, dan selanjutnya ada Bu Nina, dan yang terakhir ada Bu Novi. Nah, tanpa berlama-lama, kita akan mempersilahkan kepada pemapar pertama. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bu Nur Ismah sebagai pemapar pertama untuk memaparkan role modelnya. Silahkan Bu Ismah. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Nur Ismah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadikan Ibu Sri Mulyani sebagai role model saya. Baik. Ibu Sri Mulyani Indrawati atau yang sering kita dengar dengan sebutan Ibu Ani merupakan seorang wanita kelahiran Bandar Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962. Beliau merupakan Menteri Keuangan pada saat ini, yaitu pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019 sampai 2024. Sebelumnya beliau juga pernah ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi Menteri Keuangan pada periode Kabinet Indonesia Bersatu. Di sini saya akan memaparkan nilai-nilai aneka yang ada pada Ibu Sri Mulyani. Yang pertama yaitu pada nilai akuntabilitas. Ibu Sri Mulyani ini memiliki integritas yang sangat tinggi yang sudah diakui negara atau bahkan dunia. Terbukti dengan hal yang demikian, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Bank Laksana Dunia pada tahun 2010 sampai tahun 2016. Bahkan saat ini beliau juga terpilih sebagai ketua atau yang memimpin Koalisi Menteri Keuangan Dunia untuk aksi perubahan iklim pada periode 2021 sampai 2023. Nah, kebijakan-kebijakan yang berhasil itulah yang membuat beliau memperoleh berbagai macam prestasi dan penghargaan, sehingga dari hal itu dapat kita lihat bahwa beliau ini memang bertanggung jawab atas apa yang telah ditugaskan kepada beliau. Seperti itu. Kemudian untuk nilai yang kedua ada nasionalisme, yaitu seperti yang sebelumnya sudah saya katakan, beliau ini pernah menjabat sebagai Direktur Bank Laksana Dunia pada tahun 2010 sampai tahun 2016. Nah, akan tetapi karena rasa cinta tanah airnya yang sangat tinggi, pada waktu itu beliau mendapatkan panggilan dari Presiden Joko Widodo untuk kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai Menteri Keuangan. Beliau dengan rasa hormat pulanglah ke Indonesia untuk mengemban amanah yang telah diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Menurut beliau, pengabdian kepada negara itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap warga negara, termasuk dirinya sendiri. Untuk poin yang ketiga yaitu ada etika publik, di mana Ibu Sri Mulyani ini telah bekerja secara profesional ya. Beliau ini bekerja dengan sangat baik sehingga beliau pernah menjadi Menteri Keuangan itu bukan hanya satu periode, tetapi beberapa periode karena cara bekerja beliau yang profesional. Kemudian dari situ beliau juga mendapat prestasi dan penghargaan yang diakui oleh Indonesia bahkan dunia. Salah satu penghargaan yang didapatkan oleh beliau yaitu penghargaan sebagai menteri terbaik di dunia
yang diterima pada ajang World Development Summit di Dubai pada tahun 2018. Kemudian ada nilai yang keempat yaitu komitmen mutu. Beliau ini membentuk program beasiswa LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, di mana program beasiswa LPDP ini diperuntukkan bagi mahasiswa terbaik yang ingin melanjutkan studinya ke universitas-universitas terbaik yang ada di Indonesia atau bahkan yang ada di luar negeri. Kemudian yang kelima itu ada nilai anti korupsi. Ketika beliau pertama kali menjabat sebagai Menteri Keuangan, ada beberapa kebijakan-kebijakan yang harus beliau lakukan. Salah satu kebijakan yang pertama kali beliau lakukan yaitu memecat petugas yang korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan. Beliau juga sering mengingatkan kepada pegawai-pegawainya untuk tidak melakukan korupsi. Ya, cukup sekian pemaparan tentang nilai-nilai aneka yang ada pada role model yang saya pilih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bu Nur Ismah yang sudah memaparkan role modelnya. Pada pemaparannya tersebut, Bu Nur Ismah memaparkan tentang nilai-nilai aneka pada diri Ibu Sri Mulyani, termasuk salah satu tokoh nasional, ya, tokoh di negara Indonesia ini yang memang patut untuk menjadi role model. Terima kasih Bu Nur Ismah. Kemudian kita lanjut lagi pada pemapar yang kedua. Pemapar yang kedua ini ada Pak Aziz. Silakan Pak Aziz untuk memaparkan role modelnya. Waktunya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Saya Nur Aziz akan menjelaskan role model pilihan saya, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Teman-teman pasti sudah paham, khususnya tenaga pendidik, siapa itu Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan tokoh nasional yang dijadikan pahlawan pendidikan Indonesia. Beliau lahir di Yogyakarta yang memiliki nama aslinya Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Lahir Kamis 2 Mei 1889. Memiliki istri yaitu Nyi Sutartina. Baik, saya akan memaparkan nilai-nilai aneka Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, nilai akuntabilitas. Ki Hajar Dewantara adalah pendiri perguruan taman siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk memperoleh pendidikan yang layak, seperti halnya priai maupun orang-orang Belanda. Dengan hal tersebut dapat masuk dalam nilai akuntabilitas, yaitu nilai turunan keadilan. Kemudian nilai anasionalisme. Ki Hajar Dewantara sangat aktif dalam organisasi sosial dan politik. Pada organisasi Budi Utomo, Ki Hajar Dewantara bergabung dan aktif sebagai bagian dakwah untuk mensosialisasikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia. Hal tersebut masuk dalam semangat nilai nasionalisme dalam nilai turunan sila ke-1. Dan yang ketiga, nilai etika publik. Setelah Indonesia merdeka, pada Kabinet pertama Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi seorang menteri, yaitu Menteri Pendidikan yang pertama pada tahun 1957. Hal tersebut masuk dalam semangat nilai etika publik dalam nilai turunan memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kedua, nilai komitmen mutu. Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar. Pada masanya ia tergolong penulis yang handal, tulis-tulisannya komunikatif dan tajam dengan semangat anti kolonial
Hal tersebut masuk dalam semangat nilai komitmen mutu dalam nilai turunan inovasi. Dan yang terakhir, nilai anti korupsi. Saat berusia 40, beliau mengganti namanya dari Raden Mas Suwardi Surjaningrat menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksud supaya dapat bebas dekat dengan rakyat baik secara fisik maupun jiwa. Hal tersebut masuk dalam semangat nilai anti korupsi dalam nilai turunan sederhana. Baik, sedikit saja penjelasan dari saya mengenai nilai aneka Bapak Ki Hajar Dewantara. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih Pak Aziz atas pemaparannya yang sangat bagus sekali. Pak Aziz pada kesempatan ini memaparkan tentang salah satu pahlawan nasional yang tentunya sudah kita ketahui dan kita kenal bersama, yaitu Ki Hajar Dewantara. Yang kita ketahui bersama bahwa Ki Hajar Dewantara ini adalah salah satu pahlawan nasional dalam bidang pendidikan. Bahkan hari lahirnya pun kita peringati bersama sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, kemudian kita lanjut ke pemaparan yang ketiga, yaitu ada Ibu Nina. Silahkan Ibu Nina, waktunya kami persilahkan. Iya, terima kasih Pak Nuris atas kesempatannya. Baik, sekarang saya akan memaparkan benchmarking role model yang telah saya lakukan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nina Widya Arlini. Saya bertugas di unit kerja UPTD SPF SD Negeri Keraton 5. Nah, role model yang saya pilih adalah Ibu Pasiati SPDSD. Beliau merupakan Kepala UPTD SPF SDN Keraton 5 Kota Tegal. Berikut adalah Ibu Pasiati. Beliau merupakan atasan saya di unit kerja SDN Keraton 5. Selanjutnya ada biografi singkat mengenai Ibu Pasiati. Nama lengkap Ibu Pasiati adalah Pasiati dengan gelar SPDSD. Beliau biasa dipanggil Bu Pas. Nah, profesi beliau adalah kepala sekolah. Kemudian beliau beragama Islam. Tempat tanggal lahir beliau adalah Tegal, 13 Agustus tahun 1969. Beliau telah mengabdi sebagai guru selama lebih dari 25 tahun. Selama saya menganalisis dan mengamati beliau merupakan ASN yang senantiasa mengimplementasikan nilai-nilai aneka dalam kegiatannya sehari-hari, khususnya ketika beliau bertugas di sekolah. Nah, nilai aneka yang pertama yaitu akuntabel. Ibu Pasiati merupakan pemimpin yang penuh integritas dan tanggung jawab. Salah satu contohnya adalah beliau selalu memberikan contoh kepada bawahannya dengan tertib menggunakan seragam beratribut lengkap serta disiplin bekerja sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, beliau juga menerapkan nilai keadilan dengan selalu membagi tugas kepada guru dan tenaga kependidikan dengan adil sesuai kapasitas sumber daya dan keahlian yang dimiliki masing-masing individu. Beliau juga memberikan penjelasan mengenai kewenangan, peran, dan tanggung jawab atas tugas yang diberikan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nilai yang kedua yaitu nasionalisme. Dalam kesehariannya banyak nilai-nilai nasionalisme dari kelima Pancasila yang beliau terapkan. Salah satunya adalah selalu melaksanakan ibadah di awal waktu dengan rajin sebagai penerapan nilai sila Pancasila yang pertama. Ibu Pasiati juga selalu memberikan semangat persatuan kekeluargaan dengan mengayomi seluruh bawahannya selayaknya keluarga beliau sendiri. Nah, beliau juga secara rutin mengunjungi Dewan Guru yang sudah purna ketika Lebaran. Seperti pada Lebaran kemarin, seluruh Dewan Guru dan tenaga kependidikan bersama-sama mengunjungi Dewan Guru lain yang sudah purna terlebih dahulu.
Bukan hanya itu, Ibu Pastiati yang sangat menghargai pendapat para bawahannya begitu mengedepankan musyawarah dalam suatu pengambilan keputusan. Hingga dalam suatu pengambilan keputusan, selalu beliau lakukan setelah mengadakan rapat dengan Dewan Guru dan para tenaga kependidikan. Satu persatu beliau beri pertanyaan mengenai bagaimana tanggapan akan keputusan yang hendak diambil. Hal ini tentu akan memunculkan rasa persatuan dan meningkatkan kekompakan di unit kerja yang beliau pimpin. Dengan begitu, guru dan tenaga kependidikan akan dengan senang hati bekerja secara optimal untuk melaksanakan hasil musyawarah tersebut. Nilai yang ketiga yaitu etika publik. Sopan dan santun merupakan sikap pertama kali terlihat dari sosok Ibu Pastiati. Beliau sangat lembut dalam bertutur kata. Beliau juga selalu menghormati siapapun lawan bicaranya dengan tidak memandang apakah itu guru, tenaga kependidikan, ataupun wali murid. Serta beliau juga tidak pernah diskriminatif. Beliau selalu memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap tanpa memandang status wali murid. Nilai yang selanjutnya adalah komitmen mutu. Menurut Ibu Pastiati, salah satu faktor dalam mutu pendidikan yang membuat siswa dapat menerima pendidikan dan pembelajaran dengan baik adalah lingkungan belajar yang kondusif dan ramah anak. Nah, demi menciptakan lingkungan tersebut, beliau menata lingkungan sekolah agar terlihat nyaman dan asri dengan mengajak Dewan Guru dan tenaga kependidikan untuk saling bahu-membahu membuat taman sekolah serta tanaman hidroponik. Selain itu, lingkungan di dalam kelas pun beliau perhatikan. Beliau selalu menyarankan agar wali kelas menata ruang kelas dengan baik, memajang hasil karya siswa sebagai bentuk apresiasi, serta memperhatikan pencahayaan hingga kebersihan ruang kelas, agar ruang kelas tersebut nyaman digunakan untuk siswa. Nilai yang terakhir yaitu anti korupsi. Kedisiplinan waktu menjadi salah satu kebiasaan yang tidak bisa dilepaskan dari Ibu Pastiati. Dengan selalu berangkat paling awal dari guru-guru lainnya, serta pulang kerja sesuai dengan jadwal kedinasan yang berlaku. Beliau juga merupakan sosok yang jujur dan memiliki sikap peduli terhadap bawahannya. Beliau secara rutin menanyakan kabar guru dan tenaga kependidikan yang tidak masuk. Kemudian beliau sering berinisiatif mengajak guru lainnya untuk menjenguk bersama. Nah, itu tadi adalah pemaparan saya mengenai benchmarking role model, di mana role model yang saya pilih adalah Ibu Pastiati selaku kepala sekolah saya sendiri. Baik Pak Nuris, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Pak Nuris. Silakan Pak Nuris. Oke, terima kasih Ibu Nina yang sudah memaparkan role modelnya. Bu Nina mengangkat kepala sekolahnya ya sebagai role model. Tentu bagus sekali. Ini salah satu teladan yang bisa kita contoh ya, terutama di lingkungan yang terdekat. Ada pimpinan kita di unit masing-masing. Kalau di sekolah berarti ada kepala sekolah. Bagus sekali Ibu Nina, terima kasih atas paparannya. Dan selanjutnya kita menuju ke pemapar keempat, ada Ibu Novita. Silakan Ibu Novita. Kepada Bapak Nuris selaku moderator, baik saya akan mulai memaparkan tentang benchmarking role model saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novita Mariana, NDH 39, peserta Latsar CPNS tahun 2021, Pemerintah Kota Tegal, Angkatan ke-7, Kelompok 4. Benchmarking role model yang akan saya paparkan yaitu tentang Ibu Susi Pujiastuti. Ibu Susi Pujiastuti lahir di Pangandaran pada tanggal 15 Januari 1965, di mana kita ketahui beliau pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam Kabinet Kerja tahun 2014 sampai dengan 2019. Riwayat karir beliau yaitu beliau mengawali bisnis dan menjadi pengepul ikan pada tahun 1983
dengan bermodalkan uang 750.000. Di tahun 1996, usahanya berkembang pesat dan beliau mendirikan sebuah pabrik pengolahan ikan, PT Asi Pujiastuti Marine Product, dengan produk unggulan berupa lobster dengan merek dagang Susi Brand. Bisnisnya meluas hingga ke Asia dan Amerika. Di tahun 2004, Ibu Susi memutuskan untuk membeli 2 buah pesawat dan mendirikan PT Asi Pujiastuti Aviation. Hal tersebut tak lepas dari usaha keras beliau selama 4 tahun. Di tahun 2008, beliau mengembangkan bisnis aviasinya dengan membuka sekolah pilot yang bernama Susi Flying School melalui PT Asi Pujiastuti Flying School. Di tahun 2012, perusahaan penerbangan milik Susi telah mengoperasikan setidaknya 50 pesawat dengan berbagai macam tipe. Kemudian di tahun 2014, beliau ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Yusuf Kala. Sebelum dilantik, beliau memutuskan untuk melepaskan semua posisinya di perusahaan dengan tujuan agar dapat fokus menjalankan tugasnya menjadi seorang Menteri Kelautan dan Perikanan. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Menteri Susi Pujiastuti antara lain yang pertama memberantas penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing di Laut Indonesia. Dalam rentang waktu November 2014 hingga Agustus 2018 sudah sebanyak 488 kapal pencuri ikan berhasil diamankan. Kemudian yang kedua, melarang alat tangkap yang dapat merusak lingkungan. Hal ini sebagai bentuk komitmen dari Ibu Susi Pujiastuti untuk melindungi sumber daya kelautan yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, melarang ekspor benih lobster. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi ekologi lingkungan di lautan Indonesia dan mensejahterakan nelayan-nelayan Indonesia. Saya mengangkat Susi Pujiastuti sebagai role model karena beliau termasuk salah satu tokoh yang menerapkan atau yang memiliki nilai-nilai beraneka. Yang pertama dapat kita lihat dari nilai akuntabilitas. Ibu Susi Pujiastuti telah membuktikan pada masyarakat Indonesia bahwa beliau mampu menjadi menteri yang bertanggung jawab dan konsisten menjalankan kebijakan yang telah dibuatnya secara tegas sampai akhir kepemimpinannya. Untuk nilai nasionalisme, Ibu Susi Pujiastuti merupakan sosok yang memegang teguh nilai-nilai nasionalisme. Salah satunya beliau tunjukkan ketika Aceh ditimpa tsunami, beliau memberikan bantuan kepada para korban menggunakan pesawat miliknya, mana saat itu akses penerbangan masih belum dapat dijangkau oleh pesawat-pesawat lainnya. Hal ini merupakan cerminan dari sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menolong sesama. Untuk nilai etika publik, Ibu Susi merupakan salah satu tokoh yang memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Kebijakan yang beliau buat semata-mata untuk mensejahterakan nelayan Indonesia. Beliau lebih mementingkan kepentingan negara, kepentingan rakyat dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Sebagai menteri, beliau juga sangat profesional menjalankan tugasnya. Hal tersebut dibuktikannya dengan dilepaskannya segala jabatan yang ada di perusahaan yang beliau pimpin ketika beliau mendapatkan amanah untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Hal tersebut antara lain beliau lakukan untuk bisa lebih fokus menjalankan tugasnya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia. Untuk komitmen mutu, kebijakan yang dibuat Ibu Susi sangat efektif dan efisien. Dikutip dalam jurnal Nature, kebijakan agresif yang diterapkan oleh Ibu Susi terhadap penangkapan illegal fishing telah mengurangi upaya tangkap sebesar 25% dan berpotensi menambah jumlah tangkap sebesar 14% dengan menambah keuntungan sebesar 12% selama 2 tahun. Kebijakan tersebut diterapkan, stok ikan di Indonesia juga bertambah 5,4 juta ton atau sekitar 76% pada tahun 2018.
stok ikan mencapai 13,1 juta ton, lebih tinggi dari tahun 2015 yang hanya sebanyak 7,3 ton. Kebijakan tegas dalam memerangi pencurian ikan yang dilakukan oleh Susi Pujiastuti juga berdampak pada meningkatnya ekspor ikan Indonesia. Untuk nilai anti korupsi, selama menjabat sebagai menteri, kita ketahui Ibu Susi merupakan salah satu menteri yang bersih dari korupsi sampai akhir masa jabatannya. Keberanian dari seorang Susi Pujiastuti harus diapresiasi. Meskipun beliau seorang perempuan, beliau sangat berani dan tegas dalam menjalankan tugas-tugasnya, meski banyak ditemukan tantangan-tantangan dalam menjalankan tugasnya. Beliau juga seseorang yang mandiri dan bekerja keras. Dibuktikan dengan keberhasilan beliau membangun sebuah usaha meski beliau tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Sekian pemaparan saya mengenai role model yaitu Ibu Susi Pujiastuti. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Kepada Bapak Iris, saya persilakan. Terima kasih Ibu Novita atas paparannya yang luar biasa. Kali ini Ibu Novita juga memaparkan seorang tokoh yang bernama Ibu Susi Pujiastuti. Ya, kita ketahui bersama bahwa Ibu Susi Pujiastuti itu salah satu sosok wanita yang tangguh, yang luar biasa, yang tentunya beliau juga mempunyai nilai-nilai dasar aneka yang sudah diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari dan bisa menjadikan contoh atau teladan bagi kita semuanya. Nah, selanjutnya saya sendiri akan memaparkan role model saya. Role model saya yang akan saya paparkan ini adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, ya, sebuah organisasi masyarakat Islam yang besar dan tentunya sudah kita ketahui bersama kiprahnya di Indonesia ini, dan tanpa diragukan lagi tentang jasa-jasanya yang sangat besar bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Ormas yang akan saya paparkan di sini adalah Ormas Muhammadiyah. Berikut paparan yang akan saya sampaikan. Oke, Muhammadiyah. Muhammadiyah itu adalah sebuah gerakan Islam yang lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Pendirinya adalah seorang kiai yang dikenal dengan sangat alim, cerdas, dan berjiwa pembaharu yang kita kenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama kecil beliau sebenarnya adalah Muhammad Darwis. Muhammadiyah sendiri didirikan dalam bentuk organisasi atau perkumpulan atau perhimpunan resmi yang sering disebut dengan persyarikatan. Yang waktu itu memakai istilah persyarikatan Muhammadiyah. Sejak awal berdirinya Muhammadiyah hingga sekarang ini, terus meningkatkan peran dan memperluas kerja dalam usaha peningkatan dan kemajuan pendidikan Islam di Indonesia. Hasil yang sangat nyata adalah wujud amal usaha yang terdiri atas ribuan sekolah, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Kemudian tak hanya di bidang pendidikan, juga di bidang kesehatan ada rumah sakit, balai bersalin. Kemudian di bidang sosial juga ada panti asuhan, panti jompo, rumah-rumah sosial, dan lembaga-lembaga ekonomi lainnya. Sekarang kita paparkan dari segi akuntabilitas. Dari segi akuntabilitas, Muhammadiyah itu sebagai organisasi, termasuk organisasi yang mempunyai integritas tinggi, serta konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan. Hal ini dapat dilihat dari pedoman perjuangannya yang berbunyi berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah. Nyatanya, memang sampai detik ini Muhammadiyah masih eksis dengan segala amal usahanya yang semakin berkembang dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Muhammadiyah juga mempunyai sifat amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan, serta menjadi contoh teladan yang baik. Ini sejalan dengan nilai dasar akuntabilitas pada nilai turunan kepemimpinan, yaitu menjadi teladan yang baik. Kemudian dari segi nilai nasionalisme, ya sudah tidak diragukan lagi ya bahwa
nilai nasionalisme Muhammadiyah itu sudah sejak Indonesia merdeka dari tahun 1945. Muhammadiyah sudah terlibat secara aktif mendukung dasar dan ideologi negara, yakni Pancasila. Begitu juga dengan UUD 45 sebagai konstitusi serta NKRI sebagai bentuk negara yang sudah final, dan juga Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Bahkan beberapa orang dari kader-kader Muhammadiyah, yaitu ada diantaranya Kiai Mas Mansur, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Abdul Kahar Musakir, serta Mr. Kasman Singodinedjo, itu sebagai representasi dari Muhammadiyah, merupakan beberapa tokoh kunci BPUPKI dan PPKI. Yang kita tahu bahwa BPUPKI dan PPKI sangat berperan penting pada terciptanya kemerdekaan negara Republik Indonesia. Tokoh-tokoh besar tersebut merepresentasikan betapa loyalitas Muhammadiyah terhadap negara Indonesia tak perlu dilakukan lagi. Kemudian juga kita bisa lihat lagi pada nilai-nilai etika publik. Dari segi nilai etika publik, Muhammadiyah telah melaksanakan nilai pada poin memberikan layanan publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Ya, kita semua tahu bahwa ormas ini aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam, dan juga beramal dan berjuang untuk perdamaian serta kesejahteraan melalui berbagai amal usaha yang ada. Misalnya sekolah, dari PAUD sampai tingkat universitas, semuanya berjalan dengan baik dan berhasil mencetak generasi-generasi yang berkemajuan namun tetap berakhlak mulia. Kemudian juga ada rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan yang sangat memadai bagi masyarakat, dan ikut serta tanggap darurat Satgas Covid nasional. Selanjutnya, ada juga lembaga zakat yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan, penanganan bencana alam, dan lain-lain. Semua amal usaha yang dikerjakan sudah kita ketahui bersama menghasilkan daya guna yang tepat dan akurat. Kemudian dilihat dari nilai-nilai dasar yang lain, ada nilai komitmen mutu. Muhammadiyah sebagai organisasi berkemajuan tentu sangat memperhatikan mutu, kualitas organisasi, tak hanya perorangan atau tokohnya saja, namun sebagai satu kesatuan badan yang tak terpisahkan. Muhammadiyah terkenal dengan basis pemikiran dan idenya yang mengedepankan hal-hal yang sifatnya lebih modern, seperti memanfaatkan teknologi-teknologi terbaru untuk membuat dakwah digital, membangun museum Muhammadiyah yang akan dibuka untuk umum dengan membawa wajah baru bagi museum modern yang edukatif, rekreatif, berbasis teknologi virtual digital, sekaligus ramah anak, perempuan, dan difabel. Museum ini digagas sebagai etalase sejarah dan dinamika pergerakan dakwah pencerahan Muhammadiyah. Organisasi ini juga lebih mengutamakan musyawarah mufakat dan cenderung tidak ada intrik di dalamnya. Ini sesuai dengan nilai turunan, nilai efektivitas, efisiensi, dan inovasi sebagai bentuk komitmen mutu organisasi. Dan yang terakhir, kita bisa lihat dari nilai dasar anti korupsi. Dilihat dari nilai anti korupsi, Muhammadiyah sudah melakukannya dengan cara menaikkan kontrak dengan KPK. Komisi Pemberantas Korupsi dan Pengurus Pusat Muhammadiyah berkomitmen untuk membangun budaya anti korupsi pada semua jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah. Hal tersebut diwujudkan dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU oleh Ketua KPK dan Ketua Umum PP Muhammadiyah di kantor pusat PP Muhammadiyah Yogyakarta. Kerjasama ini bertujuan agar kedua belah pihak itu dapat saling bekerjasama dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi serta kewenangan dan kapasitas masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri juga membangun budaya anti korupsi sebagai sistem melalui audit yang dilakukan terhadap semua institusi atau amal usaha Muhammadiyah. Hasilnya juga dilaporkan secara masif kepada pimpinan-pimpinan di atasnya. Dengan dijalankannya sistem tersebut oleh Muhammadiyah,
diharapkan menjadi model percontohan yang bisa direplikasi di Indonesia. Selain tentu saja sebagai bentuk kerapian organisasi itu sendiri. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan dari pemaparan tentang role model yang sudah saya sebutkan tadi. Terima kasih atas waktunya. Kita bisa menyapa kembali teman-teman. Selamat pagi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah paparan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita bisa kembali berjumpa lagi pada acara paparan-paparan yang selanjutnya. Kita bisa diskusi lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Tentunya masih dalam Nah, demikianlah paparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam pemaparan tadi masih banyak kekurangan ataupun hal-hal yang ternyata memang tidak sesuai dengan apa yang ada. Nah, demikianlah paparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam pemaparan ada beberapa kesalahan-kesalahan kata yang saya ucapkan. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah bergabung bersama kami di kelompok 4 ini. Semoga kita semua bisa menjadi aparatur sipil negara yang mempunyai nilai-nilai dasar aneka yang tentunya harus kita laksanakan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kami sampaikan kembali. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.